Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andini Oktavia. Saya di sini bersama Kak Haliza akan berbincang-bincang tentang pernikahan dini. Sebelumnya, saya akan menyapa Kak Haliza terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Haliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Haliza itu hari ini? Alhamdulillah sehat. Andini apa kabar? Alhamdulillah. Di sini saya bersama Kak Haliza. Kak Haliza ini Duta Genre Kabupaten Probolinggo tahun 2019. Nah, selanjutnya saya akan berbincang-bincang tentang pernikahan dini. Pernikahan dini itu apa sih, Kak? Kalau berbicara pernikahan dini ya, kalau berbicara pernikahan dini tentu pasti ada kaitannya dengan duta genre khususnya. Apalagi kalau di genre sendiri, di generasi berencana, pasti itu kan salamnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah paham salam seperti ini, intinya yang nol ini artinya zero, katakan tidak. Kemudian yang ini yaitu katakan tidak pada pernikahan dini. Kemudian katakan tidak pada seks pranikah, dan yang ketiga yaitu katakan tidak pada nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti itu. Kemudian fokus pembicaraan kita pada hari ini kan tentang pernikahan dini ya. Nah, Andini tadi nanya apa sih yang dimaksud tentang pernikahan dini? Nah, pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih di bawah umurnya 19 tahun. Tetapi kalau di genre, usia idealnya menikah itu adalah 21 bagi wanita dan 25 bagi laki-laki. Jadi di bawah umur itu, di bawah umur 20 tahun itu dikatakan pernikahan dini. Seperti itu. Selanjutnya, faktor yang mendorong pernikahan dini itu sendiri apakah, Haliza? Banyak sekali faktor yang mendorong pernikahan dini. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor sosial, kemudian ada faktor pendidikan, ada faktor dari sosial media, dan lain sebagainya. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang faktor pernikahan dini, ini ya, ada faktor sosial. Misalnya, faktor sosial adalah tekanan orang tua. Tekanan orang tua biasanya kalau sudah lulus SD misalnya di desa-desa kan disuruh nikah dini. Kadang kan kita sebagai anak ada yang nurut ataupun ada yang masih terus melanjutkan sekolah. Kemudian ada yang kedua yaitu faktor ikut-ikutan teman. Nah, misalnya teman-temannya Andini yang seangkatan dari SD sekarang sudah ada yang punya anak ataupun sudah menikah apa belum? Banyak kan? Nah, ketika Andini lihat teman-temannya yang sudah menikah ataupun punya anak, Andini pengen nikah juga apa gimana? Tidak. Enggak ya? Serius? Kadang kan pasti ada kan keinginan kita ingin nikah juga, normal, gak apa-apa. Tapi setidaknya kita harus ada planning, harus ada rencana. Karena di genre itu sendiri memang kita harus berencana. Genre itu kan generasi berencana. Jadi malu dong kalau seorang duta genre harus nikah di umur di bawah usia 21 tahun. Itu. Tuh, kemudian faktor sosial selanjutnya seperti kayak desakan warga kan kadang misalnya apalagi kalau udah lebaran ya, hampir lebaran, kita silaturahmi ke rumah-rumah warga, misalnya ke rumah-rumah saudara. Misalnya Andini udah dewasa, "Loh Andini kapan nikah? Mana tunangannya?" Kan seperti itu. Akhirnya Andini muak dengan pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya Andini menikah. Nah, itu yang harus dihindari seperti itu. Kita harus memahami dulu terkait tentang pernikahan yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor kesehatan. Misalnya dari faktor kesehatan ini kenapa orang-orang itu sering terjadi pernikahan dini apalagi yang ada di desa-desa. Misalnya yang pertama yaitu kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi. Seperti itu. Kalau kita sudah kekurangan informasi tentang kesehatan reproduksi, akibatnya sering terjadi pernikahan dini. Kemudian yang kedua yaitu gaya pacaran beresiko. Nah, siapa sekarang yang nggak paham tentang pacaran? Anak SD sekarang kan udah pacaran. Banyak banget. Andini pacaran juga? Enggak, Kak. Enggak ya. Gitu. Akhirnya ketika sudah terjadi gaya pacaran yang beresiko, itu kan pasti
kadang ada yang hamil duluan. Nah, setelah hamil duluan akhirnya dinikahkan. Nah, itu yang dari faktor kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari faktor media massa. Karena kita sekarang sudah bebas menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya tanpa pengawasan orang tua, akhirnya ketika kita melihat story-story orang-orang yang sudah menikah ataupun story-story orang-orang yang gaya pacarannya meniru orang barat, akhirnya punya hasrat ataupun punya keinginan untuk segera menikah. Dari sosial media tersebut sudah dilihat, oh kok seperti ini, mungkin yang dilihat hanya enak-enaknya saja, hanya mesra-mesraannya saja. Akhirnya terjadilah pernikahan dini seperti itu. Kemudian selanjutnya faktor pernikahan dini ada juga dari faktor adat dan budaya. Kan kadang ada di salah satu desa yang mengharuskan kalau sudah lulus SD itu harus menikah seperti itu. Nah, kalau boleh saya bercerita, saya pernah ngisi seminar di desa Tegal Sono namanya, di Kecamatan Tegal Siwalan. Nah, itu udah desa paling selatan. Dan ketika saya ngisi tentang PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, pada waktu itu audiensnya ada ibu-ibu kader, ada ibu-ibu PKK, ada PIKR, ada BKR, penyuluh KB, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya sudah menjelaskan PIKR panjang lebar seperti ini, seperti itu, ada ibu-ibu yang bilang seperti ini, Dok, saya mau tanya, iya Bu, monggo dipersilahkan. Gimana kalau orang sini? Orang sini adatnya kalau udah lulus SD, melanjutkan sekolah ataupun melanjutkan ke pondok pesantren itu sudah dianggap hanya sebagai syarat bagi orang sini. Karena memang kodratnya perempuan bagi warga sini itu memang setelah lulus SD itu harus ke dapur. Karena setinggi apapun pendidikannya, kalau perempuan itu pasti larinya ke domestik, pasti larinya ke dapur, seperti itu. Itu mindset yang harus dirubah. Tapi ketika itu sudah diberikan arahan, akhirnya mungkin ada sedikit perubahan sampai sekarang. Seperti itu. Salah satunya memang harus di salah satu daerah ataupun di salah satu lingkungan harus ada role modelnya. Misalnya Andini yang menjadi role modelnya, terus teman-temannya ataupun tetangganya Andini banyak yang nikah dini. Kan mesti Andini di sini sebagai tokoh ataupun yang dicerminkan. Oh, Andini itu loh masih belum nikah, Andini masih lanjut sekolah seperti itu. Masa nggak pengen jadi Andini seperti itu? Itu yang harus dilakukan. Harus ada role model di lingkungan tersebut seperti itu. Selanjutnya, cara menanggulangi agar tidak menikah dini itu gimana, Kak? Cara agar tidak terjadi pernikahan dini. Yang pertama, pendidikan harus lanjut. Nah, apalagi kalau kader genre sendiri, generasi berencana harus paham 5 transisi kehidupan. Misalnya yang pertama 5 transisi kehidupan yaitu melanjutkan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mencari pekerjaan, ketiga berumah tangga, kemudian yang keempat terjun ke masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu pola pikir hidup sehat itu harus direalisasikan ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pernikahan dini yaitu harus tetap lanjut sekolah. Kalau kita sudah putus sekolah, misalnya nyampe kelas 2 SMP ataupun kelas 2 MTS udah berhenti, apa yang masih mau ditunggu? Biasanya kalau orang desa, kalau bahasa Maduranya, kinan dia apa kan seperti itu. Jadi itu yang biasanya sering kali terjadi. Kemudian yang kedua yaitu harus ada role model di salah satu daerah ataupun lingkungan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu harus ada yang bisa diterima nasihatnya, seperti orang tuanya harus tegas. Kemudian kalau orang tuanya gak mempan, mungkin gurunya yang bisa membantu untuk menasehati agar gak nakal, agar gak terjadi pernikahan dini. Kemudian bisa juga dari tokoh ustadz-ustadz ataupun kiai seperti itu. Jadi pas ketika ada teman saya nih yang menikah dini, saya tuh harus menasehati gitu. Oh, ya, harus dinasehati, bukan malah ikut-ikutan. Andini pengennya ikut-ikutan, pengen nikah juga. Kan biasanya dampak dari nikah dini tuh kayak apa, Kak? Dampak dari pernikahan dini banyak sekali ya. Yang pertama yaitu kalau dari segi
psikologisnya pasti karena usianya masih labil, usianya masih Masih dini, maka ego itu masih sama-sama tinggi. Kalau ego itu sudah sama-sama tinggi, akhirnya terjadilah KDRT biasanya ya, kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau sudah terjadi KDRT, biasanya itu terjadi apa? Penceraian. Nah, itu biasanya. Kemudian kalau dari segi ekonominya juga biasanya kan masih usia kita, usia yang masih sekolah, usia yang masih suka main-main, itu kan masih bukan saatnya untuk menanggung beban yang seberat itu. Masih bukan saatnya untuk cari nafkah banting tulang bagi suami. Masih belum saatnya untuk mengurusi anak, mengurusi dapur kalau bagi perempuan. Dari faktor ekonomi ya, karena masih yang suami itu masih belum sanggup untuk menafkahi, kemudian yang perempuan masih belum sanggup untuk bekerja di dapur ataupun menjadi seorang ibu, akhirnya kan sering terjadi suami itu gak mau cari kerja, akhirnya ekonominya turun seperti itu dan masih butuh bantuan orang tua. Kemudian selanjutnya dari segi pendidikan, otomatis kalau sudah nikah dini itu kan pasti sekolah nggak bisa lanjut. Akhirnya yang terjadi apa? Penyesalan. Biasanya masih banyak teman-temannya saya, enak ya jadi kamu, sekarang saya udah punya anak. Kadang kalau udah reunian itu sekarang ada temennya saya yang udah jadi janda, udah pisah, kemudian udah punya anak satu. Enak ya Ca, jadi kamu masih bisa lanjut kuliah. Sekarang saya udah jadi janda, anak satu, udah ditinggal suami. Akhirnya yang terjadi penyesalan seperti itu. Berarti kita itu harus meningkatkan usia perkawinan pertama. Kayak pendewasaan usia perkawinan gitu ya, Itu Kak. yang harus dipelajari. Salah satu di subgenre kalau kita belajar itu adalah PUP. PUP. Itu adalah pendewasaan usia perkawinan. perkawinan. Dan di pendewasaan usia perkawinan di sana sudah dijelaskan tentang macam-macam apa ya, tentang pengertian kesehatan reproduksi, tentang usia idealnya menikah kenapa harus 21 bagi wanita, kemudian kalau laki-laki itu kenapa harus 25, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak Haliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.